kesempatan pada siang hari ini. Kalau tadi Pak Budi bilang rasanya grogi, ini saya kayaknya yang paling grogi. Karena ini saya yang paling muda dan paling minim pengalamannya sebetulnya, Bapak Ibu sekalian ada di sini. Namun ini di dalam keterbatasan saya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa informasi, beberapa materi yang bisa kita diskusikan bersama terkait peran era 5.0. Kalau kita bicara Bapak Ibu sekalian tentang era digitalisasi 5.0, ini merupakan kayaknya tiba-tiba udah 5 aja, kayaknya kemarin baru 4 ya. Dan kalau kita bicara tentang awal mulanya, era digitalisasi 5.0 ini berasalnya itu awalnya dari Jepang. Bahwasanya Perdana Menteri Jepang di tahun 2019 mengatakan Jepang ini akan memasuki era 5.0. Kenapa? Karena berbeda dengan Indonesia, Jepang itu semakin lama semakin tahun, jumlah penduduknya itu semakin menurun. Karena Jepang ini mayoritas penduduknya justru malah lansia. Beda sama Indonesia, tambah lama penduduknya semakin banyak. Kenapa itu kira-kira Bapak Ibu? Karena masyarakatnya produktif ya. Produktif bikin keturunan terus ya. Nah, sehingga Jepang ini berpikir kalau jumlah penduduknya semakin menurun dan jumlah lansianya itu semakin banyak, maka apa yang bisa menggerakkan perekonomian di negara tersebut? Akhirnya Jepang berpikir yang mampu menggerakkan perekonomian di negaranya adalah teknologi, atau sering kita sebut dengan artificial intelligence ataupun robotik. Jadi kalau di Jepang sekarang, segala sesuatunya sudah pakai teknologi, yang artinya tidak membutuhkan tenaga manusia untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik sekalipun. Nah, berbeda dengan Indonesia, kalau kita balik Pak, Ibu, semuanya pakai teknologi, semuanya pakai robot, kita mau kerja apa? Ya, betul Pak. Ini justru yang harusnya menjadi tantangan bagi kita, ya. Bagaimana kita tahu Bapak Ibu sekalian di 2030 mulai ada yang namanya bonus demografi. Dikatakan bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia adalah penduduk yang produktif. Tapi kalau di Kebumen ini terbalik Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebanyakan usia produktifnya Kabupaten Kebumen pada hijrah bangun tetangga kabupaten sebelah atau pada pergi ke Jakarta. Akhirnya bahkan di tahun sebelumnya Kabupaten Kebumen ini jumlah lansianya cukup banyak dibandingkan dengan masyarakat yang produktif. Ini juga menjadi tantangan bagi kita. Gitu. Bagaimana membentuk mindset generasi muda yang tidak mencari pekerjaan namun menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dalam konsep masyarakat 5.0, bahwasanya apalagi di era pandemi sekarang sangat memaksa kita semua untuk bisa menguasai teknologi dan juga digitalisasi. Bahkan sekarang dikatakan sudah tidak ada pilihan lagi bagi kita untuk tidak go digital atau melakukan adaptasi pada teknologi. Apalagi mungkin Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah masuk ke era kemarin kita menghadapi pandemi ya. Semuanya tiba-tiba secepat sekali masuk online. Tidak pernah sebelumnya Indonesia sekolah online, melihat anak-anak di rumah gitu ya. Gara-gara pandemi semuanya di rumah semua, semuanya pegang laptop semuanya Zoom semuanya demi mengadaptasi pendidikan. Ya. Dan itu hanya contoh kecil dari perubahan-perubahan yang terjadi akibat disrupsi teknologi. Dikatakan bahwasanya di era sekarang itu kita ada yang namanya era VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Artinya dunia ini berubah sangat cepat, sangat kompleks, dan tidak ada kepastian di dalamnya. Contohnya apa? Kita bicara tentang masalah ekonomi, Pak. Kalau kita bicara orang punya toko atau orang mau berdagang, dulu harus punya tanahnya dulu, punya bangunannya dulu, punya modalnya dulu. Belum tentu untung. Sekarang kita bisa melihat online shop di mana-mana. Mungkin Trio Mall itu Pak yang baru dibangun tidak hanya berkompetisi dengan Rita Mall saja, namun berkompetisi pada reseller-reseller, toko-toko online yang dimiliki oleh para generasi muda atau mungkin para masyarakat. Dulu
restoran-restoran besar, KFC, McDonald, Pizza Hut, kompetisinya sesama restoran besar. Gara-gara ada GoFood, mereka kompetisi juga sama pedagang yang jualan nasi rames, bakso, yang semuanya yang bisa di GoFood akhirnya menjadi kompetisi. Artinya, kompetisi ini menjadi sangat-sangat tidak jelas. Siapa lawan kita, siapa musuh kita, siapa rekan kita menjadi sangat-sangat tidak jelas. Sehingga era ini membuka banyak kesempatan, namun juga jika tidak disikapi bersama akan membawa permasalahan yang ada di dalamnya. Sehingga sangat penting bagi khususnya generasi muda, Indonesia ini dengan total penduduk 270 juta jiwa merupakan populasi terbesar keempat di dunia. Kita adalah negara di Asia ini, di Asia Tenggara, negara dengan jumlah pengguna internet terbesar. Namun kita ini hanya digunakan sebagai target pasar, tidak sebagai pemain. Negara Indonesia dengan ekonominya sedang berkembang dipaksa menjadi konsumen terus-terusan. Karena kita belum memiliki kemampuan untuk kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Dari 270 juta, yang punya handphone itu 370 juta. Jadi ada satu orang yang punya 2 handphone. Mungkin termasuk Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, konsumerisme sangat tinggi, ya. Dan ini Pak, Bapak Ibu pasti punya Facebook semuanya, mungkin yang generasi muda punya Instagram semuanya. Di era ini kita itu selalu ditampilkan apa yang kita sukai, bukan sebaliknya. Contoh, misalnya adik-adik semua, search ada di Explore, adik-adik semua, yang muncul itu apa? Yang suka baju, semuanya muncul baju. Bapak-bapak yang sukanya sepeda, muncul sepeda semua. Ya, karena itulah cara teknologi memanfaatkan atau menggali keinginan terbesar di dalam hati kita tuh seperti itu. Oleh karena itu, karena posisi tersebut ini juga hoax itu atau berita bohong itu berkembang dengan sangat pesat. Karena kita hanya ditampilkan apa yang pengen kita lihat.